Hotshot seru kali ini dibuka dari kabar bahagia pasangan Cesar Hito dan Felicia. Ya, sebagai calon ibu, Felicia Angelista kini tengah menikmati masa-masa kehamilan anak pertamanya. Ya, istri Cesar Hito ini diketahui sedang mengandung calon anak pertama tak lama setelah mereka menikah. Bahkan, mengingat usia kandungan yang sudah memasuki 4 bulan, Feli dan Hito pun tak sabar melihat jenis kelamin sang anak hingga mereka pun mendatangi dokter kandungan untuk menjalani USG. Maka seperti inilah momen di mana Hito yang penuh kasih menemani Feli jalani USG hingga keduanya pun berbagi kebahagiaan umumkan jenis kelamin sang anak lewat kue bertuliskan "Oh Baby". Kita mau tes, ada banyak nih tes darah, nanti kita tanya dokter yang ada banyak tes darah. Terus udah gitu juga mau USG lagi dan kayaknya jenis kelaminnya dia udah baik, tapi nanti bakalan jadi rahasia karena aku dan Hito pun gak akan tahu. Dokter Thomas langsung WhatsApp ke saya, tahu lagi nggak tahu. Yaudah, kita langsung masuk aja, let's go. Gede lah ya tuh. Yang gede ya? Iya, oh ini udah 4 bulan 1 hari ya? Kalau dari bayinya begini. Bayinya lebih gendut. Iya, aku tutup kakinya tuh bayi. Hijaunya kakinya nih. Kan kebayang kakinya aku jangan suka kayak napak. Itu nendang banget. Itu panjang ya? Tinggi dong. Belum tahu. Ini benar kayak bapaknya ya? Iya, amin. Iya, seneng bukan main lah. Lihat perkembangannya baik. Kata dokter juga nggak ada hambatan, semuanya bagus, tingginya, beratnya, ukurannya semua sempurna, puji Tuhan. Orang udah ketahuan malah. Jadi emang kita kan habis bikin gender reveal party tadi pagi. Jadi hari Senin kemarin kita periksa dokter, semestinya minggu lalu. Tapi akhirnya kemarin dapat tanggalnya pas Senin itu di konsul apa istilahnya ya, check up USG sama dokter. Udah tuh ketahuan hasilnya 80%. 80% ini udah ketahuan jenis kelaminnya apa. Tapi si dokter pokoknya kita minta buat keep dan cuma boleh dokter sama temennya Feli, sahabatnya Feli si Irene untuk bikin surprise acara itu gitu. Ya udah. Jadi itu bener-bener baru tadi pagi gua, Feli, semua keluarga, semua teman-teman ya baru tahu perempuan atau laki-lakinya gitu. Dan ternyata perempuan. Dan ternyata baby kita perempuan gitu. Raja Dangdut Rhoma Irama tengah berduka, di mana sang manajer Odi dikabarkan meninggal dunia pada Kamis 17 Juni 2021 kemarin. Kabar duka meninggalnya manajer Rhoma Irama ini memang disampaikan oleh Angel Elga melalui akun media sosialnya. Angel Elga mengenang sosok Odi sebagai orang baik, hingga Angel pun merasa kehilangan sosok almarhum dan menyampaikan doa terdalam untuk mantan manajernya itu yang dikenalnya sejak 16 tahun lalu. Ya memang Soneta dan semua lah kru-krunya memang udah merasa kehilangan, udah menjadi satu sekumpulan sekeluarga itu Bang Odi. Bang Odi ini adalah manajer yang menurut aku dia humoris banget kan. Dia tuh orang suka bercanda gitu loh. Kadang-kadang dia kan kalau dia nggak tahu gitu, misalnya gini, aku kalau mau nyanyi atau mau syuting gitu ya, kan kita butuh konsentrasi kan gitu kan. Nah dia tuh suka bercanda-bercandain aku gitu, sampai aku tuh sama dia tuh kayak Tom and Jerry tahu, suka bisa nggak sih salaan gitu kan. Jadi saling kesel gitu kadang. Itu juga kabarnya dari manajer aku yang satunya gitu. Saya sempat komunikasi tuh 3 minggu yang lalu. Memang dia udah agak sakit-sakitan, tapi dia selalu bilang gini, ya aku mau istirahat karena capek, lelah. Tapi dia nggak ngomong apa-apa, dia nggak ngomong dirinya sakit ataupun ada COVID gitu. Dia nggak ngomong gitu. Cuman memang kelihatannya memang kayak nggak sehat gitu. Ya, potret kabar kedekatan yang berbalut romantika antara Jonathan Frizzy dengan Ririn Dwi Ariyanti masih menjadi sorotan tajam.
kerap beradu peran sebagai pasangan yang romantis dalam sinetron, hingga chemistry keduanya pun menyatu sebagai lawan main. Kedekatan Ijong dan Ririn kabarnya membuat istri Ijong, Dena Devanka, cemburu. Tak hanya itu, Dena pun kerap mengunggah status galau, hingga rumah tangganya pun kini dikabarkan di ambang perceraian. Dan drama kisruh rumah tangga Ijong dan Dena pun menuai babak baru. Benny Simanjuntak yang merupakan paman sekaligus sosok di balik kesuksesan Ijong di dunia hiburan tiba-tiba saja muncul hingga buka-bukaan soal rumah tangga keponakannya itu. Ya, ikut ahid. Semua ini sebenarnya dari awal, dari kecil hanya karena kecemburuan. Tidak perlu mencemburuin orang yang cari makan, kerjanya sebagai artis cari makan, lalu kau protek. Kasihan si Ririn, Ririn punya keluarga, ya. Ririn punya keluarga, suaminya juga suka datang. Jangan disangkut pautkan. Kenapa mesti Ririn yang berkeluarga kalau si Ijong mau nakal? Kenapa? Kenapa tidak ada yang lain? Banyak orang kaya yang suka sama dia. Kasihan keluarga Ririn. Jangan disangkut pautkan, jangan jadi tameng dengan kecemburuan kau. Rubah aja kelakuanmu. Jadilah kau seorang perempuan sebagaimana seorang wanita Sunda yang manis lemah lembut melayani suami. Jangan kau lebih garang. Kau yang menghancurkan rumah tanggamu sama Ijong. Kau yang hancurkan. Jangan menunjuk. Lihat perilaku kau. Harusnya ya kau itu dekat sama keluarga saya. Jangan sekarang pun Jonathan pengen baikan sama kau, minta sampai ngemis-ngemis. Supaya keluarga saya ketemu keluarga kau tetap menolak. Keluarga kau tetap menolak. Maksudnya apa? Keputusan di tangan Jonathan. Jadi saya berharap jangan bentak-bentak Ijong. Jangan dipukul-pukul. Kamu mengaku dipukul, didorong, karena kamu mukul dia harus nolak. Tolak, push, tolak. Ya bagaimana nolak? Masa ada nolak? Awas. Sementara kamu nyakarnya kayak orang. Saya ada bukti semua. Ya, Benny secara belak-belakan menuding bahwa sebagai istri, Dena sangatlah cemburuan terhadap suaminya itu ketika melihat Ijong menjalani pekerjaannya syuting. Benny pun mengaku kasihan terhadap Ririn Dwi Ariyanti, di mana namanya turut terseret dalam polemik rumah tangga Ijong dan Dena. Lantas seperti apa komentar tegas dari Benny soal kisruh rumah tangga Ijong dan Dena bukanlah rekayasa? Dan benarkah ujung dari konflik Ijong dan Dena akan berujung perceraian? Nah, masalah ke Ijong ini, para netizen jangan nanggap bahwa ini adalah rekayasa dan dibuat-buat. Ini benar kejadian dan mereka akan cerai. Mereka akan cerai. Cuman posisinya adalah pengen cerai baik-baik. Saya juga tidak mau menjadi kisruh. Saya tidak mau di kemudian hari dianggap cucu-cucu saya, anak Jonathan adalah opung atau nenek yang sok tahu, yang ikut campur tangan keluarga mama papanya. Saya tidak mau. Jadi untuk para wartawan, saya bukannya tidak mau wawancara, tapi memang saya menghindar karena tidak mau, karena takut menyakiti hati ponakan dan cucu-cucu saya di kemudian hari gitu loh. Nah, kalau masalah perceraian saya yakin, saya bicara dengan Ijong mereka pasti bercerai, tapi nunggu waktu yang supaya enak lah, sama-sama enak, dealnya oke gitu loh.